wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. BKM dan seluruh pengurus BKM Masjid As-Somad yang kita hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharib, baik dari Masjid As-Somad maupun dari masjid-masjid sekitar yang diundang, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya kita ini dari satu asal, yakni Adam alaihi salam dan Hawa. Berkembang biak, beranak pinak, laki perempuan, sampai ke giliran kita. Luar biasa. Dan dengan perkembangan itu, kita mampu menata dan merubah wajah dunia menjadi semakin indah. Dan makin lama kita hidup, rasanya makin praktis untuk beribadah. Tidak perlu mencari siapa bendahara Masjid As-Somad. Cukup scan barcode-nya saja, itu sudah bisa kita transfer. Atau lebih cepat lewat kris. Luar biasa. Bu-ibu tak usah pergi ke mall di Bandung, karena bisa ngecot dari sini, COD. Ini perkembangan teknologi luar biasa. Hanya saja yang menikmati ini, mohon maaf, mayoritas non-muslim. Karena mereka yang memakai ayatnya, ya ma'saral jin wal ins ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Bangsa manusia, bangsa jin, sanggup menembus bumi, sanggup menembus langit, tembuskanlah. Kamu tidak akan sanggup kecuali dengan sultan, ilmu pengetahuan. Orang kaya kini, orang yang menguasai teknologi langit. Kita tidak perlu nyimpan garasi karena ada Grab, telepon baik, mobilnya datang. Tidak usah repot-repot ke rumah makan, telepon Grab pun, makanannya datang. Tidak usah jauh-jauh nyari siapa calon istri. Belayar di dunia maya banyak, kadang-kadang double. Nah ini semua teknologi. Bersyukur kita. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Salam buat kawan-kawan di luar, karena acara kita live TikTok dari Masjid As-Somad, Kelurahan Bentiring. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi sekarang ini dalam kemarau. Jangankan kita nak bertanam, tanaman yang ada pun languning dia. Nah yang jadi masalah ini, makan masih ndak, selera masih banyak, mati belum galak. Itu pandai-pandailah kita mengatur diri.
Saya merasakan bahwa angin selatan sekarang agak berkurang. Itu tandanya hujan mungkin akan turun. Dan kalau hujan turun kelak, insyaallah tidak kemarau lagi. Sepintas saya pernah dengar kawan-kawan diskusi, cemano dak kalau kemarau ini sampai Desember. Kata yang lainnya, ngapo? Ya yang sawit ini bukan lagi ngetrek lah, idaknya berbuah lagi. Yang ada kini itu buahnya keceringan. Percuma harganya tinggi kalau buahnya tidak ada. Ada yang ngomong ya pulau dah. Tapi yang satunya jawab, weh bangsa rezeki ini diatur oleh Allah. Ngapo? Kita sampai Desember sawit tidak berbuah. Tapi bulan Februari kita pilkada, rezeki dari situ. Dari rombongan caleg ini. Mudahan ada caleg yang hadir malam ini yang bisa berbagi rezeki. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Maulid Nabi cerita tentang kelahiran Nabi. Saya adalah satu dari orang yang tidak mampu bercerita secara baik. Maka saya tidak akan menceritakan tentang kelahiran Nabi. Tapi bagaimana kita mentauladani Nabi, mencontoh Nabi sesuai dengan keseharian kita. Itu yang kita harapkan. Nah, kita mulai dari peristiwa di bulan Rabiul Awal. Ini Rabiul Awal akhir. Ada 3 peristiwa besar. Yang pertama, kelahiran Nabi. Itulah Maulid. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Itu bulan Rabiul Awal juga. Yang ketiga, wafatnya Nabi. Itu juga di Rabiul Awal. Nah, mungkin 2 yang kita ceritakan. Yang pertama, tentang Maulid Nabi. Nabi lahir, 3 disepakati para ulama tentang Maulid ini. Yang pertama, hari lahirnya. Semua ulama sepakat hari Senin. Tidak ada yang ngomong hari Selasa atau hari Minggu. Semua hari Senin. Yang kedua disepakati bulannya Rabiul Awal. Tidak ada yang ngomong bulan Safar, Rajab, Sa'ban. Semua Rabiul Awal. Yang ketiga, tahunnya dikenal dengan tahun gajah. Nah, ini kasusnya karena sentimen. Lah dibangun bangunan di Yaman namanya Al-Qulais. Orang bacanya Al-Qules. Elok dari Ka'bah. Harapan orang Yaman ini, orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah, tapi mengunjungi Al-Qules itu. Tapi tiap tahun Ka'bah ini selalu ramai dikunjungi. Tidak ada yang tidak berkunjung ke Al-Qules. Jadi Abraha mengumpulkan pasukan, di briefing, dan dia ngomong. Tentu dalam bahasa Yaman dia ngomong. Setelah pasukan siap dia ngomong, bahasa Yamannya kira-kira begini. Itu majua Ka'bah kira. Biar jua doa baru temarah memnyo. Kalau temalamnya. Bahasa Yamannya seperti itu. Nah, ini diikuti oleh anak buahnya. Maka berangkatlah menuju ke Ka'bah. Belum sampai ke Mekah, belum sampai Ka'bah, baru batas Mekah, Allah hadang. Bukan dengan apa-apa, cuma dengan burung. Al-Fil ayat 5, wa arsala alaihim toiron ababil. Burung apa? Tidak tahu Pak burung apa. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi burung apa kita tidak tahu. Apa kecici, apa burung pipit, atau cucak rawa kita tidak tahu. Dan yang jelas, burung-burung yang dikirim Allah ini bawa batu, yang batu itu konon dari neraka, yang kalau kena gajah, gajahnya bolong, kena orang, orangnya bolong. Persis ulat dimakan daun.
Fokus nih ya, caknya dah. Ya. Persis ulat dimakan daun. Baru connect daun dimakan. Jangan serius. Ini semua sepakat. Nah, yang agak berbeda nih tanggalnya. Ada perbedaan tentang tanggal kelahiran itu menurut ulama. Ada yang ngomong Nabi itu lahir tanggal 12. Ini pendapat Ibnu Ishaq. Ada yang mengatakan tanggal 8 habis. Kalau tanggal 8 habis itu tanggal 9. Sego ngecek tanggal 9 nih. Pendapatnya tanggal 8 habis itu. Oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Lalu di riset, diteliti oleh Mahmud Bashar. Ada kemungkinan dan besar kemungkinan Nabi ini lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Lah kalau tahu tanggal 9 Rabiul Awal, ngapa diperingati tanggal 12? Pertanyaan model itu. Nah, dijawab ulama, kalau lahir tanggal 12 diperingati tanggal 12 pas. Kalau lahir tanggal 9 diperingati tanggal 12 memanglah lahir. Yang dikhawatirkan ini lahir tanggal 12 peringatannya tanggal 9 belum keluar. Nah, maka itu disepakati tanggal 12 itu. Ini tentang kelahiran. Nah, itu sejarah tentang kelahirannya Jo. Kita tidak sampai jauh nanti. Nah, yang terpenting ini wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal juga. Umurnya 63 tahun 3 hari. Kalau tidak percaya hitung dewe. Yang menjadi catatan itu Nabi sempat mengungkapkan 3 kata sebelum meninggal. Ummati, 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 asola, 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 anisa, anisa, itakun nisa. Pertanyaannya, ngapo 3 kata ini yang diucap? Ngapo tidaknya ngomong Baitullah, Baitullah, Baitullah? Ngaponya tidak ngomong Khadijah, Khadijah, Khadijah? Ngaponya tidak ngomong Jibril, Jibril, Jibril? Ngaponya tidak ngomong Quran, Quran, Quran? Ngaponya tidak ngomong Ali, Ali, Ali? Tapi yang dia omongnya ummati, 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 asola, 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 an-nisa, an-nisa, ittaqun nisa. Nah, ini yang tidak kita bahas. Berdasarkan sayo. Yang pertama ummati, ummati, ummati. Israel sampai nak proses pencabutan nyawa ni, Muhammad nanya, Jibril di mana? Kata Jibril titip salam baik. Dia tidak ngasih kau uang selawat. Dia tidak tahan tengok kamu terus nyawa. Suruh turun dulu. Aku nak ditanya di WhatsApp oleh Israel. Turun Jibril. Ditanya, Jibril, tak lagi aku nak mati ni. Rombongan tubuh bentiring tu macam mana habis ni? Sepeninggal aku, umat aku ni macam mana? Aku siap mati. Nah, kata Jibril, aku tanya dulu. So, naik ke atas. Tuhan, Rasul nanya, tobo-tobo ni macam mana? Tobo mana? Oh, kata Tuhan. Tobo-tobo yang sepeninggal Nabi Muhammad tu. Kasih tahu dengan Muhammad, haram surga terbuka sebelum Muhammad dan umat Muhammad masuk ke surga lebih dulu. Nah, kalau mulai itu tenang aku, kata mana. Ya, surga tu tidak pacak terbuka sebelum Nabi Muhammad dan umat Muhammad masuk dulu ke surga tu. Dengan catatan neraka juga terbuka duluan. Ini ketenangan Nabi. Tapi terkait dengan ummati, tidak sedangkal itu pemahamannya. Kita mulai dengan merunut satu persatu. Nabi Adam tempatnya di surga.
Kulu kilir seorang merenung. Tegak duduk, merenung, tepang dagu. Kata Tuhan geklak nu. Coba sudah hidup soalnya weh. Dihadirkanlah Hawa. Apa aja di surga ni, Adam, Hawa, all for you. Semuanya untuk kalian. Cuma satu saja, wala taqrabah hazihi sajarah. Jangan dekati pohon ini. Pohon apa tu? Pohon ini. Yang ngasih tahu nama pohon tu Khuldi itu iblis. Nah, coba nunjuk tangan. Siapa yang ngomong Khuldi tadi? Tuhan ngomong pohon ini. Iblis ngasih tahu nama di pohon itu Khuldi. Nah, yang ngomong Khuldi tadi berarti apa tidak ngomong saya itu. Nah, disinilah letak kelemahan perempuan sejak bertikai iblis dengan Adam ni. Ketahuan kelemahan perempuan. Kenapa? Siapa yang menggoda Hawa tu untuk makan buah hildi? Iblis kan? Karena memang perempuan mudah tergoda. Beda dengan kami lanang. Lebih mudah lagi. Lah yang goda Adam tu Hawa, bukan iblis. Kata iblis, kamu baca dak Hawa? Informasi terakhir dari media online. Apa kata laku apa selingnya? Kamu nak diusir dari surga. Ay, ngapa? Entah. Itulah makanya update kata iblis itu. Ya aku lu sempat baca itu tu. Ini macam mana? Ya gampang, makanlah buah huldi itu. Itu kan karangan saya ini. Sehingga macam mana usaha iblis untuk menggoda supaya Hawa makan. Singkat cerita Hawa makan, iblis balik. Adam balik. Nah Hawa ni membujuk Adam. Donga. Ini berdonga ke Adam. Lemak ini nak dimakan puluh Adam. Marah Tuhan. Tahu tak berapa dosa Nabi Adam? 1, termakan buah huldi. Termakan buah huldi itulah kesalahan Adam dan Hawa. Apa resikonya? 5 azabnya. Diusir dari surga. Dibuang pakaian kebesarannya. Terpisah Adam dengan Hawa. Tobatnya cuma diterima di Mekah. Tidak cak itu. Nak di jembatan Bentiring tu nak tobat lajulah. Nak di tanah Seguring situ nak tobat. Tak tobat ada apa-apa. Nak di Puri 1 bawah tu boleh. Nak di sini juga boleh. Nak berayak ke Bumi Ayu tobat di situ boleh. Aibnya sampai kiamat terbongkar. 1 salahnya 5 azabnya. Terbayang tak kita? Sembahyang 5 waktu belum cukup. Membaca Al-Quran tidak baca. Puasa sambil ngupek. Tapi mati nak masuk surga Firdaus. Firdaus mana? Tiap hari bersalah nyengir baik. Itu. Dikit-dikit update status. Itu gitu. Nah maka ini yang benar. Beranak pinak Adam dan Hawa. Dimulai dari anak-anak Adam ni lah mulai tak beres. Lah mulai belago Kabil dan Habil. Nah ini caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Ya. Salam. Nomor urut 1. Lain. Maksud saya bantulah panitia masjid ini untuk nambah honor ustaz. Kalau yang milih kelaklah kita ngijau itu. Tak kita beda pilihan. Nah itu. Biasanya di tempat lain Pajian tu kopi untuk ustaz. Memang jual air putih. Mana ada gending kita. Bapak ibu yang saya hormati. Beranak pinak Nabi Adam. Sampai ke Nabi Nuh
Aku nak cerita alangkah sulit mengurus umat ini. Apalagi ngurus partai. Itu. Sampai ke Nabi Nuh. Bapak Ibu tahu dah umur Nabi Nuh tu? 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisu fihim alfisanati illa khamsina mi'ama. Kami utus Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Kesego Tuhan ngecek 950 tu pakai 1000 tahun kurang 50. Rasaku kalau 1000 kurang 50 tu 9,5. Umur 350 baru jadi nabi. 9,5 dikurang 3,5 600 tahun. 600 tahun jadi nabi. Tahu tak berapa pengikutnya? 80 orang. Mendirikan partai dapat mengikut 80 orang, tutuplah, tidak kalau lulus verifikasi. Itu. Ini nyalek dapat suara 80 berhenti. Berarti tidak keluar modal itu. Baliho banyak. Itu. Nah, ini. Kalau setahun satu berarti 600 orang. Ini 600 tahun jadi nabi dapat 80. Jangankan orang lain. Bini Nuh itu tidak ngikut ke lakinya. Anaknya Kan'an melawan. Bini nabi ini yang tidak taat. Ini kalau ada bini ustaz melawan dengan ustaz, maklumi baik. Bini nabi melawan. Apalagi bini jamaah. Nah itu. Ya macam mana solusinya Pak Ustaz? Tidak ada solusinya. Anggap baik masih seketurunan dengan bini Nuh. Baik urusan. Nah itu. 80 orang. Sama mungkin pikiran Nuh dengan kita tu. Masa 600 tahun jadi nabi. Malulah dengan Tuhan. Ngasih laporan pertanggungjawabannya. Ya Allah. Macam mana tu boy ke Tuhan? Makan dari rezekimu, tidur di bumimu, tinggal di bumimu. Tapi masih ngapir. Apa pada ini? Apa pada ni jano pada? Apa pada? Jano pada. Nah ini Nuh berdoa. Karena tidak tahu lagi nak berbuat, apa kata Nuh? Rob, la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Jangan suruh hidup Tuhan tobo-tobo yang kafir di muka bumi Allah ni. Tuhan nanya sigem nu nyo ngapo nu innaka intazarhum yadilu ibadat wala yalidu illa fajiran kafaro. Kalau dibiarkan hidup tobo kafir tu, bebini orang kafir, berlaki orang kafir, beranak kafir juga. Pantun Jawanya, bapak kalong anaknya kampret, bapak nyolong anaknya nyopet. Gitu. Kata Tuhan, kalau model tunuh bikin kapal. Bukan perahu, kapal. Mana perahu pacak mengangkut 80 orang? Kapal itulah canggih Nuh tu. Paling tidak sebesar masjid ni. Kenapa bukan Nuh baik 80 orang tu ikut plus binatang ternak sepasang-sepasang. Kerbau sepasang, kambing sepasang, kuda sepasang, gajah. Sapi sepasang, ayam entah kaput ngikut apa tidak waktu itu. Bawa sampai kini banyak kaput ni. 15 sekilo. Di benteng lah penampungan ni. Nah, sampai sekarang ini. Kapal lah jadi. Ajak yang beriman tu naik ke kapalmu. Diajak. Uwe puas Nuh ngecek ke bininya. Marobai na unu kolbar be. Idan tak ngikut. Itu. Biarlah kena main pohon. Kapal lah siap. Hujan turun. Dari bumi keluar air. Banjir Nabi Nuh tu 6 bulan. 6 bulan banjir tenggelam. Gunung. Kemana nak nyari? Puntung kayu api. Gas 3 gram itu 3 kilo itu tidak merata. Nah ini.
kondisinya. Tidak dibagi rata gas 3 gram itu. Gas kilo itu. Habis makanya Allah panggil kita dengan 2 panggilan. Ya Bani Adam. Yang kedua, zurriyatan hamalna ma'anu. Al-Isra ayat 3. Zuriyat itu keturunan orang-orang yang bersama Nuh. Jadi selebihnya mati galau. Nah kita ini sisa keturunan umat Nabi Nuh. Beriman galau. Sebelum Nuh tu ada lagi Nabi Soleh namun. Nabi Soleh tu model itu juga dengan umatnya tu. Kalau kau Nabi Soleh, bukan Soleh DPR RI ini. Kalau kau Nabi, kami akan ikut kau berang. Andai kata kau sanggup mengeluarkan unta dari batu. Kenyelan nih permintaan tu. Unta dari, karena waktu itu unta tu jadi idola kaum Samud ini. Kalau pacak aku mengeluarkan unta dari batu, enggak kamu beriman kepada Allah? Enggak. Kami beriman. Itu. Apa yang dibuat oleh Nuh? Oleh Nabi Soleh? Nabi Soleh berdoa. Tunjukkan batunya mana? Batu yang ini. Digosoknya batu. Ya Allah, bantu aku dengan mujizatmu. Keluarkan dari batu ini unta betino bunting 10 bulan. Pecah, retak batu tu keluar unta betino bunting 10 bulan. Surat Hud 64. Wa yakum, hei kaumku, hazihi naqatallah, ini unta dari Allah. Macam mana? Cacam. Tidak ada, kau beriman? Kita singkatkan lagi sampai ke umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketemu umat dengan zaman jahiliyah. Bukan bodoh jahiliyah tu. Di sinilah karena bahasa Indonesia itu banyak galak campur aduk bahasa Kristen. Ada adab, ada akhlak. Beda adab dengan akhlak tu macam ini. Adab tu proses pendidikan. Makin tinggi pendidikan, makin disiplin seseorang, makin bagus adabnya. Kalau akhlak tu proses dari iman dan ibadah. Makin bagus iman, makin bagus ibadahnya, makin bagus akhlaknya. Orang berakhlak pasti beradab, tapi orang beradab belum tentu berakhlak. Contohnya di Jepang. Di Jepang tu kalau antrian kalah kita. Tidak cak kita. Setengah jam kita tercancang. Sat kawan motong. Woi dak kau nengok antri lah, kami nak cepet. Woi kami nak setengah jam, jangan pernah kau di situ tadi. Tidak yang hijau. Woi bondong kata kita. Tahanlah kata itu. Kalau ada barang yang jatuh di jalan Jepang tu, kalau di tengah jalan disingkirkan ke pinggir jalan, tidak boleh diambil orang. Karena adabnya macam itu, kalau dekat kantor polisi dilaporkan, kalau jauh ditaruh pinggir supaya tidak dipijak orang. Kelak orang yang punya barang akan nyari lagi. Hilang duit, taruh di atas, ditekan dengan batu. Beda dengan kita. Duit kawan kita tu lah jatuh 10.000 sak, patut kita mijak. Ngapa? Tidak apa-apa, lajulah, laju. Iya salah. Ini adab. Orang Jepang itu agamanya apa? Shinto, menyembah matahari. Tidak ada Islam, tapi adabnya luar biasa. Itu beda dengan akhlak. Jadi tidak ada masalahnya agama, adab itu masalahnya pendidikan dan kedisiplinan. Nah di zaman Rasul lahir itu adab tidak ada, akhlak tidak ada. Ngapa? Ya namanya jahiliyah itu bentuknya bermanusia, kelakuan seperti binatang. Di mana ada orang hamil, depan rumahnya tandanya ada lubang. Ngapa? Kalau beranak lanang dipelihara, kalau beranak tino kubur situlah. Masih ada tak orang berjudi sekarang? Masih. Terlambat jahiliyah tu. Zaman jahiliyah tu judi tu bininya taruhannya. Kalau ambillah bininya. Kalau sekarang masih nyelot, masih cari link kakek Zeus, link gacor, dah usah. Ngapa? Tidak akan menang. Ada pernah nengok boneka catip tak ditaruh di warung sini? Yang pakai lampu boneka catip tu, ada tak sini? Ada. Harga mereka itu 5.000 paling tidak.
Kalau setiap nyatip dapat, habis boneka dalam tuh. Kalah bandarnya. Itu tuh sudah di setel. Kalau boneka tuh harganya 5.000, maka besar kemungkinan di catipan ke-20 atau catipan ke-15, maka bonekanya lengket. Ngapu? Nyola dapat untung 10.000, baru nyatip. Dapat itu tuh. Tapi urutan keberapa kita tidak tahu. Itu boneka catip lah di setel orang. Apalagi judi online. Dapat kita, yes, ngapu? Jackpot itu. Dari 15 link, itu satu link yang dibuat. 14 link itu untuk bandar. Yang satu link ini siapa yang ketemu? Itulah. Dapat menang katanya tuh. Sementara bandar dapat miliaran. Tak akan menang gitu. Kalah itulah. Ya maksud saya, tak usahlah untuk hal yang demikian. Kondisi model ini, Umar bin Khattab itu, kalau tidak ninju orang sari, minum paramek dia, pening palanya. Di Jabal Qubais tuh nunggu orang. Ya mana belagok sih kau? Jangan lupa bermanat dengan mak kamu. Pasti balik tinggal namu. Sebelumnya masuk Islam. Buruknya perangai itu. Tino itu ada harganya waktu itu. Misalnya, Pak Peri Lamri ulang tahun. Anak di kade Tino, kan lah. Gitu. Di situ waktu itu kondisinya. Nah Nabi ini tidak tahan nengok malah itu. Dia tahan nus. Bahasa rejangnya tarak. Bahasa Jawa semedi. Di Gua Hiro. Paling sebesar ini. Ruangan Gua Hiro tuh. Masuknya. Kalau kameramen saya. Riko dia susah masuk. Nak ngempeskan perut dulu. Badannya besar. Karena lubangnya sempitnya masuk itu. Tapi setelah masuk. Agak luas. Saya tahun kemarin naik situ. 750 meter tingginya. Sepertiga di antar mobil. 500 meter naik ke atas tuh. Naik jam 5 Isya baru sampai ke atas tuh. Itu kondisinya. Nabi itu 5 bukit baru sampai ke situ. Duduk di situ bermohon kepada Allah. Nah turun Jibril. Nabi tidak tahu kalau itu Jibril. Meluk Nabi, terkejut Nabi. Ngajak baca. Iqra. Baca. Ngaku Nabi, ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Iqra. Ma ana biqari. Coba aku nak baca. Iqra lah, iqra. Apa kata ulama? Ketika disuruh baca tidak ada tulisannya, maka seluruhnya dibaca. Kalau suami lah jujur, jangan dicurigai terus. Stresnya kelak. Kalau bini lah taat, jangan dikucai terus itu. Ngapa? Karena rusak jiwanya kelak. Kalau anak lah baik, kasih support. Jangan dimarahi terus. Itu kira-kira terintimidasi, akhirnya melawan kelak. Ini kan. Nah Nabi mendapat perintah Iqra bismi rabbik ini, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Realisasinya dua. Ada yang baca pakai nama Tuhan, ada yang baca tidak pakai nama Tuhan. Apa itu? Rombongan-rombongan Nasrani baca dia. Buktinya, mana ada HP yang mereknya Al-Jabbar, merek Yasin, merek An-Nisa Humairo, mereknya Oppo. Apa mereknya tu? Realme. Berarti bukan buatan Islam. Ngapa nyo baca bikin HP? Karena nyo baca-baca. Nyo tidak Iqra itu berdasarkan Bismi Rabbik. Nah kita maju Bismi Rabbik nyo, Iqra nyo kurang. Nah, saya teringat satu kisah nih. Mohon maaf ini kita selingi dikit. Ada konferensi Islam di Jawa. Dalam satu bus itu isinya campur NU Muhammadiyah. Pas balik busnya tuh kata rombongan tuh kita cari warung yang ada musolanya, yang ada warung makannya. Mampir di warung tuh. Sebelum turun berunding. Kita makan dulu apa zuhur dulu? Kata yang lain ngomong kita lah lapar, kita makan dulu. Tapi ada yang nyeletuk, lebih baik ingat solat ketika makan daripada ketika makan ingat solat. Lebih baik kita makan ingat solat
daripada sholat ingat makan. Oh, kalau cak itu artinya nak makan dulu, makan dulu. Selesai makan, pergi ke musola. Salah satunya sudah azan, saling doronglah tokoh NU, tokoh Muhammadiyah ini. Cuma tidak kita sebut namanya. Kata yang Muhammadiyah, monggo yang pakai kain jadi imam. Kata yang pakai kain kan NU, yang pakai celana panjang, yang pakai celana panjang pun sah. Ayolah, kan dari Muhammadiyah Anda. Kiai kok ado. Walaupun kami kiai, tapi tidak salahnya Muhammadiyah yang maju. Ini kan juga tidak pakai berbunyi dan sebagainya. Saling dorong cah itu tahu-tahu dari luar celanang bercelana lepis, rambut panjang masuk, sampai ke sini ngomong sap rapat dan lurus. Kaget tuh boy ini kan, langsung ikut karena lah tegak di mana itu. Allahu Akbar kan, sembahyang zuhur nih, ngikut tuh boy itu tuh. Begitu selesai kabirah, Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkannya. Kata yang di belakang tu subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallah, malik yaumiddin, subhanallah, iyyaka na'budu. Berhenti itu di belakang tu ngikut baiklah gitu. 4 rakaat selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Keluarlah untuk megang kepala tubuh tu itu kan, keluar. Kaget rombongan yang tua-tua nih gitu. Dia lanjutkan zikir, sholat sunat, keluar, nanya, itu tadi siapa? Lah orang gila. Masya Allah. Itu. Nah makanya 2024 jangan lagi nyari imam orang gila. Cari yang beres. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini segonya menata umat. Setelah itu Nabi lah dapat wahyu resmi jadi Nabi. Nyiarkan Islam secara tertutup, diam-diam. Yang ikut bininya, anaknya. 5 tahun ini tidak dapat pengikut. Turun surat Al-Mudatsir. Tak boleh lagi diam-diam. Mesti terang-terangan. Kasih tahu partai apa. Nomor urut berapa. Itu kira-kira. Nabi menyampaikan terang-terangan apa kata melawan orang Arab itu. Andai kata kita lahir waktu itu juga mungkin tidak ikut. Tapi kita lahir belakangan. Gitu. 11 tahun berjuang. Gagal. Tahun ke-12. Tahun ke-13 pindah ke Taif. Dilempar orang Taif. Idan tidak taat pak. Itu. Akhirnya hijrah ke Yasrib, Madinah. Baru Islam berkembang. Yang ingin saya sampaikan di sini, alangkah sego menata umat. Alangkah sego ngajak orang taat. Nah di situ ketemu dengan Nabi saja, tidak orang beriman. Maka kata Nabi, beruntung orang-orang yang setelah kalian nanti. Siapa? Ketemu dengan aku tidak, nengok aku tidak, tapi mereka beriman kepadaku, itulah giliran-giliran kita. Alhamdulillah. Cuma tidak cukup beriman baik. Yang kedua, as-sholah. Sego sholat ini. Kalau sholat ini gampang, masjid mana baik dibangun pasti penuh. Tapi realnya kita tengok, banyaklah kipas daripada jamaah. Kadang-kadang banyaklah lampu daripada jamaah. Untung kita tinggal di kota. Masjid ini ditunggu oleh adik-adik mahasiswa. Jadi solat 5 waktu hidup. Untung Masjid As-Somad di pinggir jalan. Tinggal 2 lagi yang kurang nih Pak Jianto. 1 dispenser plus gelas plastik dan gula kopinya. Yang kedua apa namanya, lemari es kecil. Itu. Untuk kulkas kecil, untuk aqua. Jadi kalau orang singgah ke sini, siapa tahu dari Curug nak ke Muko-Muko, singgah ke sini, ditengoknya ada dispenser plus gula kopi, ngopi, Allahu Akbar, tengah malam nih pacak ngopi. Ketika itu dia sebut Allahu Akbar, siapa yang nyumbang kopi itu menjadi pahala terbesar mungkin bagi dia. Ya Allah,
Dari tadi nyari tuh warung tutup galo kita pacak ngopi di sini. Akhirnya kan tidak ngantuk lagi dia. Yang tadinya bawa nasi bungkus, nengok air tidak ada, singgah ke sini ada air di kulkas, air mineral dalam gelas. Ya Allah, turunkan nasinya, basi kelak. Ngapa di sini ada air? Nah kan luar biasa tuh. Ini banyaknya pantangan masjid ini, dilarang tidur di masjid. Amun orang ada rumah mustahilnya tidur di masjid. Kalau tidak terdesak, tidak mungkin orang tidur di masjid. Daripada numbul tiang listrik karena ngantuk, biarlah tidur di masjid ini. Air liurnya tumpah, jangan pas cium di situ. Ini kadang-kadang. Nah ini as-salah. Siapa sekarang yang tidak tahu sholat? Tahu kalau tapi sego. Kapan masjid ini penuh? Nunggu kelak Idul Fitri. Pening pala Pak Jianto. Langkah kecil bikin masjid ini. Nak muat lagi ini. Penuh di teras tuh. Kapan rame? 5 malam terawih. Lemak yang kita imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cak bunyi medu. Amin. Orang rame. Tunggu hari ke-25. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama tuanya. Sego Pak solat ini. Orang bertanya dengan saya, apa sih beda solat di rumah dengan di masjid? Lah kalau tidak ada bedanya, melah kita rusak lagi masjid ini. Sah tak solat di rumah? Sah. Kalau ditanya sah atau tidak, Pak Ustadz, aku nak ngimam bini ke anak aku. Kalau aku ke masjid, bini aku tidak sembahyang berjamaah. Woi, itu pikiran kita. Tidak sesempit itu Tuhan. Orang rumah ngomong, ayang, kata lakinya, ngapa beb? Itu. Boleh beb ke masjid. Pergilah beb, biarlah kami sembahyang di sini. Assalamualaikum ayang. Muah. Suami berangkat ke masjid, istri sembahyang di rumah, pahalanya sama besarnya. Walaupun dia sembahyang sendiri. Dia berhak juga atas pahala berjamaah karena mendorong suaminya sampai tidak terjatuh nak ke masjid. Itu. Saya sembahyang di rumah, Pak Peri sembahyang di masjid, misalnya nih. Tidak. Saya Allahu Akbar mimpin orang rumah sembahyang. Pak Peri baru sepatah jalan, Pak Yanto baru selangkah berjalan. Pahalanya lebih besar daripada saya ngimami istri di rumah. Ngapa cak itu? Suatu subuh anak muda datang ke masjid. Waktu itu di Manida belum ada lampu. Pas di tikungan, pok jatuh. Kotor pakaian. Balik lagi mandi ganti pakaian. Di tempat yang sama, pok jatuh 2 kali. Cacam katanya. Balik lagi ganti pakaian. Sampai di tempat yang 2 kali jatuh tadi, ada datuk bikin buat lampu. Lah tuh katanya tuh. Ngamano? Aku nengok kau 2 kali jatuh sini, kesian datuk. Malah aku antar ke masjid. Diantar ke masjid. Pas sampai tanggung masjid, elah tuh kita sembahyang. Masuk kau baik, aku tidak. Lah ngapa tuh? Wah, aku ni bukan manusia. Manusia iblis aku ni. Elah katanya. Yang jatuhkan aku itu aku, supaya kau tidak ke masjid. Aku pikir kau jero tadi. Nah begitu kau balik lagi, itu seluruh dosa kau diampuni. Aku jatuhkan lagi yang kedua kali. Aku pikir kau tidak jadi ke masjid. Tapi kau balik lagi, seluruh keluarga kau diampuni oleh Allah. Nah kalau yang ketiga kau jatuh nian, tidak aku jatuhi, sedusun ini diampuni. Makanya aku bawa lampu. Itu belum sampai ke masjid, baru berjalan ke masjid lah diampuni dosa. Betapa besarnya pahala solat di masjid. Alangkah lemak tanang Pak Ustaz, kami tino tidak ada larang tino sembahyang di masjid. Ibu-ibu baik galak membatasi diri. Sebaik-baiknya perempuan sembahyang di rumah, sebaik-baiknya dalam kamar. Ke mall boleh, ke kampung durian Langinap situ, ke masjid tak boleh. Lah apa hal? Jangan galak persempit gitu. Boleh tino sembahyang di masjid, silakan. Nah ini. Tapi sego sembahyang ini, kalau urusan seremoni rame. Sembahyang Idul Fitri itu sembahyang sunat, tidak sembahyang tidak apa-apa. Idul Fitri
Ini Pak Imam belum mandi. Lah hidup je dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapis sini, hemdawai nanti ya. Isubu Pak Imam gayang yo. Setahun itulah baru sekali sembahyang. Tidak ngerti jam berapa orang sembahyang. Tak Allah, tak Allah. Nah ini, solat tu sulit Pak. Kita pikir tidak solat, tidak apa-apa. Catat Pak, sekali tidak solat zuhur sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Sekali sengaja tidak solat zuhur, sekali sama dengan membunuh umat Islam. Solat asar sekali sengaja tidak solat asar sama dengan meruntuhkan Kaabah. Orang nak tawaf tidak jadi, ngapa balik? Kaabah roboh. Solat maghrib kita tinggalkan sengaja tidak solat maghrib sama dengan berzina dengan maknya kalanya lanang dengan baknya kalanya tino. Tidak sembahyang subuh 60.000 tahun neraka. Sengaja tidak sembahyang isya, kata Tuhan ini bumiku. Kamu makan dari rezekiku, cari bumi lain, cari Tuhan lain. Nak ke mana kita? Ke bumi ayu. Nah itu sengaja tidak sembahyang. Jadi apa hal kita tidak sembahyang? Tapi itu pun sulit. Rasul tu bengkak kakinya sembahyang. Ngapo? Karena dia senang sembahyang. Macam mana supaya senang? Kelak kita bahas. Ini belum ceramah, masih pengantar-pengantar. Yang ketiga, Anisa. Apa rahasia Anisa? Perempuan ini makhluk yang luar biasa, yang derajatnya paling hina ditinggikan Rasulullah, sampai ada nama di Al-Quran surat An-Nisa. Perempuan ini luar biasa. Boleh tak perempuan berkarir menjadi kepala daerah? Boleh, lantaklah situ. Jadi anggota dewan boleh, silahkan. Jadi bisnis silahkan. Saya tidak ngomong orang lain. Istri saya tinggal nunggu waktunya lagi ketiga negara hasil bisnis skincare-nya. Gitu. Iya, dia bisnis skincare. Cando Himalaya. Itu. Tinggal nunggu lagi. Silahkan. Tapi kesuksesan istri itu kalau mendapat ridho suaminya. Kalau istri sakarat maut mati, suaminya ngomong, ya Allah, setiap detik dia mengawani aku seumur hidupnya, aku ridho ya Allah. Mulai malaikat bergerak, mencatat nama ibu di 8 pintu surga. Itu hebatnya perempuan. Dan ini kita bisa ambil pelajaran dari 3 tokoh bangsa. Soeharto. Coba dicek sejak kematian Ibu Tin, apa yang terjadi? Drop dia. Habis karirnya. B.J. Habibie itu terpintar di dunia. Kata saya, mungkin ada lebih pintar itu, aku tidak tahu. Jerman makanya pesawat pacak dibuatnya. Meninggal Ibu Ainun Habibie, lemah dia, padahal puasa sunat dari kecil, sembahyang sunat dah pernah tinggalkan. Yang ketiga, SBY, besar tinggi ganteng 2 kali jadi presiden. Meninggal Ibu Ani, layu juga kawan. Apa artinya? Besar peran istri mendampingi suami. Dan ternyata doa istri itu 3 kali lebih cepat daripada doa suami. Nah yang begitu kalau kita tahu, cobalah belajar nambah istri supaya lebih cepat lagi. 1 bes 3 kali lipat, apalagi banyak kan. Nah ini tinggal tuh ibu-ibu lagi. Nah ini perempuan memang luar biasa. Nah, itu hanya saja ditakdirkan perempuan ini 9 nafsunya, 1 akalnya. Bedanya kita lanang, kita ini 9 akal, 1 nafsu. Nafsu apa? Betina tu tidak pacak kita. Sepatu coklat, celana hitam, baju oranye. Dah. Kalau tino, kalau kerudungnya oranye, tasnya oranye, dompet dalam tu oranye, sepatunya oranye, matching katanya. Kalau pakai hijau, roknya hijau, sepatunya hijau, dompetnya hijau, tasnya hijau. Itu. 2 lemari pakaian, diajak jalan-jalan, bukannya aku indah anda, aku tidak ada baju. 3 lemari baju. Baju yang ada jangan. Rabana yang pakai ceni, suruh kasih orang yang megang remanda yang tidak ada seragam ke ibu. Betaru kalau nyendak, tidak aku tidak ada seragam. Itu. Landak. Jadi rumit urusan tino tu.
Kata Agim biasa mainnya nanya dengan kita, nak pesta tu. Ya, macam mana? Enak yang krem, apa enak yang putih? Caknya yang putih tu, keluar kelak baju kuning. Ini uniknya perempuan tu, susah kita baca. Nah maka, dia perlu bimbingan. Satu perempuan, dia bertaut kepada 3-4 laki-laki. Bapaknya, anak lanangnya, kelawainya, suaminya. Kita lanang ni bertanggung jawab atas 4 perempuan. Bini, mak kita, adik perempuan atau ayuk perempuan, anak perempuan. Luar biasa Pak. Ini perempuan. Maka perempuan oleh Allah dihiasi seluruh badannya, yang boleh nampak hanya muka dan telapak tangan. Selebihnya daripada itu aurat semua. Alhamdulillah, sekarang ini jarang kita nengok orang pergi ke pesta yang tidak tutup aurat, kecuali dan non-muslim. Nah, pertanyaannya macam mana nak model itu tu? Allah tahu kita ini umat terbaik. Allah katakan kuntum khairu ummah. Kamu inilah umat terbaik ni. Itu. Supaya menjadi terbaik, dikasih contoh manusia luar biasa. Siapa contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi. Macam mana Nabi bisa model itu? Macam mana kita nyontoh Nabi itu? Syaratnya 3. Pertama, liman kana yarjullah. Tautkan hati kita kepada Allah. Kita ini tidak bertaut kepada Allah. Kita bertaut kepada dunia. Perasaan kita kalau tidak kerja, tidak pacak makan. Itu. Alangkah lemaknya PNS, tidak masuk, bergaji terus. Cubalah tidak masuk 40 hari. Keluar, dicoret kawan. Tak ada cerita. Sama baik. Mana ada PNS yang kayu kalinya PNS tu lah. Gaji lah diukur je tu dah. Jadi dah sekedar mengandalkan PNS orang, bisnis boleh, buka perusahaan boleh, apa yang berkebun silahkan itu tu. Nah yang bagus di samping ngajar juga berkebun, buka warung, luar biasa. Silakan itu. Apa yang bisa? Tapi kalaupun kita buka seluruh usaha, ada orang yang punya warung kopi 24 jam, tidak juga kayu-kayu. Karena bukan itu masalahnya. Rahman bin Auf itu di Mekah memanglah kaya. Begitu nak ikut hijrah, kata orang Mekah, kau hijrah-hijrah, jangan kau ikut nabimu. Kami angkat kau kepala sekuku. Tidak, kata Abdul Rahman, aku nak pergi. Kalau kau nak pergi, berkolor kau pergi. Berkolor katanya. Tinggal galau hartanya di Mekah. Tinggal bercalo wahai baik lagi kawan. Pergi ke Madinah. Calon Hawaii maksudnya itu. Di Madinah Abdul Rahman ini tidak nak minta-minta lah kebagian galau rumah, ada yang kebagian kurma. Kau Abdul Rahman, aku tidak. Tunjukkan baik mana pasar di sini. Lah katakan pasar kaget sih kan, dekat Perumnas Unip tu. Kalau nak 24 jam pasar Panorama. Kalau nak pagi-pagi baru Koto tu, lewat jam 9 habis itu lah. Jadilah kata, nyembeli kambing di Bentiring jual ke Panorama, beli Panorama jual ke kandang apa kelurahan Sumberjaya situ. No, dalam 3 bulan dia terkaya orang 10. Dalam 2 tahun dia terkaya nomor 3. Dalam 5 tahun dia yang terkaya. Bukan main harta Abdurrahman dari hasil usahanya. Sampai suatu ketika Aisyah ngomong, Abdul Rahman, elok-elok kau dengan harta ngapo? Setiap rupiah akan dipertanggungjawabkan. Ai mak. Jadi mak mana ini? Entah kata Aisyah. Akhirnya dia beli segala kurma orang dengan harga normal. Kurma itu ditumpuknya di gudang. Habis duitnya. Kurma mulai busuk. Begitu kurma mulai busuk, datang utusan Persia. Ada dak orang jual kurma busuk. Ngapu? Raja kami sakit. Tangkalnya kurma busuk nak dibeli sebanyak-banyaknya 10 kali lipat dari harga selama ini. Apa kata orang Abdul Rahman punya, dia beli kurma busuk sebanyak idak itu dengan harga 10 kali lipat. Kalau takdir kita kayo itulah. Tidak usah kita ngapa beli, ngapa ini, tidak usah. Rizki kita tidak akan tertukar. Tugas kita tautkan hati kepada Allah. Ngapa kita malah solat? Karena kita jauh dari Allah. Karena kita tidak mikirkan Allah. Nabi Muhammad itu pikir Allah, solatnya nyaman.
Yang gitu sholat assalamualaikum. Itu pun tidak dipelajari. Berapa kali saya ungkapkan dalam Facebook, YouTube, tidak boleh sholat tuh yang pakai buka kanan buka kiri itu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Tidak ada dalilnya itu. Dilarang. Jangan